Ini surat An-Nisa ayat terakhir. Ya, berpisah dengan sebuah surat itu ada momen-momen khusus. Itu. Ya, kalau dulu anak muda kalau sama temennya berpisah, saya waktu inget lagu ini, jangan usah gitu. Saya kalau sama Mbak ini ayatnya ini gitu mestinya. Ya, jangan lagunya, ayatnya ini. Kalau orang Nasrani lagunya ini gitu. Kalau orang Islam mestinya ayatnya ini. Ya, kita sampai di ayat berapa? 170 berapa? 4 ya? Ya. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Kalau sebelumnya ya ahlal kitab. Ya. Kemudian sebelumnya bicaranya orang munafik. Nah, sekarang untuk semua manusia. Bahwa surah An-Nisa ini dari awal sampai akhir berbicara tentang keluarga. Dengan segenap tantangannya gitu ya. Keluarga kecil maupun keluarga besar. Keluarga kecil adalah keluarga yang terdiri dari bapak ibu dan anak. Ya, keluarga besar adalah keluarga umat Islam, kaum muslimin. Ya, yang dihadapi siapa? Yang dihadapi kalau keluarga biasanya istri, anak yang masih lemah, anak-anak yang masih kecil. Bagaimana dididik tentang keuangan, warisan, tapi kalau keluarga besar umat Islam, bagaimana berhadapan dengan ahli kitab, dengan orang kafir, dengan yang banyak itu dengan orang munafik. Jadi gitu. Ya. Nah, sekarang sebagai penutup tentang panggilan terhadap manusia. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia, qad ja'akum, sungguh sudah datang kepada kalian burhan. Tapi burhan ini berhenti ya. Ya. Burhan ini berhenti. Mufidah burhan berhenti burhan. Mufidah yang tahu burhan. Burhan itu artinya apa? Burhan itu bukti nyata yang tak terbantahkan. Bukti nyata yang tak terbantahkan. Itu artinya, tapi maksudnya apa maksudnya? Nah, ini bagian dari tafsir. Nanti burhan itu ada yang mengartikan Quran, ada yang mengartikan Nabi Muhammad. Nah itu. Jadi Quran itu sebagai bukti, Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya, sebagai syifa, banyak kalau fungsinya. Nah, diantaranya sebagai burhan. Jadi datangnya Quran, jadi orang sekarang, ya abad modern sekarang nih, abad akhir zaman ini, satu-satunya bukti yang bisa menghubungkan manusia dengan Allah itu Quran. Ya, orang kafir baca Quran langsung dia connect. Yang ahli ilmu apa? Ilmu alam, ilmu langit itu baca Quran pas dia temukan di sini. Dulu yang astronot naik ke bulan, ternyata bulan ini kayak pernah pecah. Nah, baca di sini. Artinya orang kalau pernah luka itu ada bekasnya. Bulan ketika pernah pecah walaupun nyambung lagi itu ada bekasnya. Ya, tidak ada kemudian bersih total, itu ada bekasnya. Apa saja. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini bisa Quran, bisa Rasulullah SAW, burhan. Ya, kalau sekarang lebih tepat Quran. Quran ini adalah bukti nyata dari Allah untuk menunjukkan Allah, adanya Allah sebagai Khalik satu-satunya, adanya syariat Islam di dalam Al-Quran ini isinya. Ya, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Kenapa mir rabbikum? Karena dia lebih dekat. Kalau minallah itu jauh. Ya. Antum baca di surat Toha. Kalau Rob itu dekat. Kalau ilah itu jauh. Inni apa? Innani anallah. Inni rabbuka. Kalau innani anallah.
Inni ana rabbuka. Nunnya satu, yang satu nunnya dua. Fakhla'na 'alaika. Jadi itu lebih dekat, nunnya dibuang. Antum supaya hafalan itu ingat gitu loh. Kenapa ini satunya inna nih? Innana nakhofa. Kenapa nunnya dua gitu? Karena ada jarak, ya. Ada jarak dipisah dengan nun. Wa anzalna ilaikum nuron. Ya, nur itu kalau dalam surat An-Nur, ya, itu adalah Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Wa man lam yaj'alillahu min nur fama lahu min nur. Jika Allah tidak memberi cahaya, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wa ma lahu min nur, dia tidak akan punya cahaya. Jadi sumber cahaya itu adalah Allah. Maka antum menjadikan Nabi Muhammad sebagai nur, walaupun tidak sampai hadis yang dhaif itu, nur Muhammad. Menjadikan Nabi Muhammad sebagai cahaya pelita. Kalau bisa antum jadikan sebagai nur, antum itu sendiri jadikan nur. Jadi kalau antum keluar dari kamar, mau masuk ke masjid, baca doa. Apa doa mau masuk masjid dari kamar? Allahumma ij'al ya min amami nuran, min wara'i nuran, min syamsi nuran, min fauqi, min tahti. Ya Allah, jadikan dari depan belakang. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, di hati saya, di mata saya. Gitu. Terakhir, waj'alni nuran yamshuna bihi fil ardh. Ya Allah, jadikan saya sebagai pelita cahaya yang berjalan di muka bumi. Yang dulu aslinya Nabi. Ya. Jadi kalau antum pulang liburan besok, antum menjadi cahaya, ya, menjadi pelita, ya, maka keluarganya antum, masyarakatnya akan senang. Ya itu, dia sebagai pelita. Cahaya itu tugasnya menerangi. Ya, bahasa nerangi lampu. Padahal antum bukan lampu. Ya, yang bikin terang itu apa? Yang bikin terang itu apa? Yang selain lampu yang bikin terang itu apa? Ya, listrik itu lampu. Yang bikin terang itu adalah kebenaran, kebaikan. Tapi yang paling gampang adalah ilmu. Ilmu. Kalau ada ilmunya, dia terang. Kalau nggak ada ilmunya, dia gelap. Yahrujukum minad dulumat ilan nur. Di situ gelap itu maksudnya kedoliman, kekafiran. Nur maksudnya Islam. Jadi orang yang nggak kenal Quran itu nggak kenal pelita, nggak kenal cahaya. Hidupnya seperti kambing, seperti robot, seperti hewan maksudnya. Ulaika kal an'am balhum adall. Ya, tahu hidupnya kambing? Hewan apa hidupnya kambing? Hidupnya kambing adalah alladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun. Orang kafir itu hidupnya bersenang-senang dan makan-makan. Kama ta'kulul an'am. Seperti hewan makan. Nah gitu. Ngapain hewan makan? Antum tahu hewan makan? Hewan makan tuh sapi makan. Setelah makan, kalau sapi duduk makan, berdiri makan, diam saja makan. Gitu terus. Setelah kecil makan, gemuk, besar, apa? Maka disembelih. Lah kan gitu. Ngapain pelihara ayam, kambing, kan disembelih. Setelah disembelih, disate. Lah ayatnya gitu ayatnya. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswan lahum. Dan neraka akan memanggang mereka. Disate, dipanggang.
Ya, sate itu hobinya orang Madura di sate. Kalau dipanggang di Jawa. Apa bedanya dibakar dengan di sate? Dipanggang. Sama ya? Dibakar sama dipanggang apa bedanya? Bakar api. Kalau dipanggang arang bara. Berarti sate itu dibakar. Sate dibakar walaupun dipanggang. Kalau ayam dipanggang. Ayam panggang walaupun dibakar. Bener semua. Yang penting nggak usah debat itu, yang penting ada makan. Percuma debat, lapar. Ya, jadi jadikan apa? Jadikan Quran Nabi Muhammad sebagai burhan, sebagai bukti nyata dari Allah. Nah, ini banyak orang tidak nyampaikan ini gitu loh. Padahal ini bukti nyata kebenaran yang tak terbantahkan. Burhan itu. Ya. Wa anzalna ilaikum nuron mubina, cahaya yang terang benderang. Jadi antum kalau baca Quran sebetulnya nggak akan ragu-ragu gitu. Keberadaan Allah nggak akan ragu-ragu. Yang ini yang benar nggak akan ragu-ragu. Ya gitu. Tapi kalau antum ikut nafsu, antum nanti ragu-ragu. Ya, antum kalau ikut keinginan di sini ragu-ragu. Jangankan agama, mau beli baju aja ragu-ragu. Yang ini apa yang itu ya, yang ini ragu antum. Ya gitu. Bukan mikir keliling. Keliling mau beli satu aja keliling 1 jam. Ya. Sikap. Fa ammal ladina amanu billahi. Nah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah. Sudah turun Quran, sudah datang Nabi Muhammad. Orang ahli kitab tidak mau terima. Orang kafir membangkang. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, jadi bukan ininya salah gitu ya. Misalnya ini sate enak dimakan, kok nggak enak, pahit. Ternyata yang pahit itu apa? Orangnya sakit. Semua terasa pahit. Quran itu terang, matahari itu terang siang hari, kok gelap? Ternyata buta. Bukan mataharinya nggak bersinar, bukan. Jadi seperti itu. Ya, sering Nabi begitu tuh. Dianggap mereka kok nolak Nabi, gimana apa salah saya? Bukan kamu berdusta, tetapi mereka yang ingkar. Jadi seperti itu. Fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh kepada Allah. Ini banyak orang Islam ya tidak berpegang teguh kepada Allah. Walaupun teriaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, teriaknya Allahu Akbar tapi gitu tidur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum tidur maha besar. Nanti ini nafsu maha besar. Itu. Ya, jadi pertimbangan. Tapi kalau orang yang kemudian beriman kepada Allah, ya berpegang teguh kepada Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatih. Allah akan memasukkan ke dalam rahmatnya. Ya, rahmah itu artinya kasih sayang. Gini, antum kalau kerja, ya kerja, misalnya ke Indomaret, kan gajinya jelas tetap, ya. Tapi kalau antum bekerja ke ibunya, kan gak ada gajinya. Antum bantu ibunya, kan gak ada gajinya.
Tapi kalau ibumu kaya, antum nggak perlu minta gaji. Nanti bayarnya lebih banyak dari Indomaret. Asal ibunya ridho. Nah gitu. Jadi antum kalau Allah ridho, ngasihnya tuh gampang. Kalau nggak ridho antum ya dapat uang banyak, besok sakit, habis uangnya. Besok ini. Antum dikasih sedikit, santai, cukup aja gitu. Ya, jadi kalau antum kepada orang itu dikasih limited. Tapi kalau kepada Allah unlimited. Kalau antum kepada ibunya, bapaknya, ke orang tuanya unlimited. Asal ridho. Ya gitu. Ya. Enggak tahu antum ini anak yang disayangi sama orang tua atau anak yang nomor berapa gitu. Hah? Kayak gitu. Anak kecil banyak nggak suka punya adik katanya. Karena cinta bagaikan roti dipotong jadi dua. Padahal itu salah itu. Cinta itu seperti sumur. Semakin digali semakin jernih airnya, semakin bersih. Jadi kalau antum mau mencintai, cintai semua temannya, antum cintanya nanti besar. Tapi kalau cuma cintai satu aja, yang lain jadi sempit. Cinta itu bukan roti dipotong-potong jadi kecil-kecil. Enggak. Ya. Rahmat Allah itu luas, kasih sayang Allah itu luas. Wa fadl dan keutamaan. Keutamaan itu maksudnya pemberian anugerah. Ya. Antum tidak boleh protes. Ada orang dari Arab antum dikasih 10.000, terima aja. Lalu temannya dikasih 1 juta. Bapak nggak adil katanya. Lah apanya nggak adil, dia mau suka-suka dia mau ngasih itu. Ya jadi gitu. Ya. Jadi itu haknya hak Allah. Wa yahdihim ilaihi siratam mustaqim. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Allah memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Banyak orang jalan yang jelek itu dianggap lebih baik. Saya kadang-kadang kagum sama pecinta bola gitu ya. Misalnya bonek anak Surabaya datang ke Pamekasan dari Surabaya naik motor, naik gini. Kadang-kadang kena hujan, tapi semangatnya bonek itu luar biasa. Iya, semangatnya. Padahal itu sia-sia. Ada alumni dukung Madura United sampai ke Bali, kalah lagi, habis uang banyak, kena ini motor, naik mobilnya saya udah capek. Apalagi Retua, apalagi naik elep gini-gini jauh, pulang-pulang sakit pinggang, saking senangnya itu. Tapi giliran antum disuruh ngaji 1 halaman, capek ngantuk. Saya pernah sudah main sekarang, besoknya masih ada bonek di depannya pemandian itu, duduk nunggu truk di luar biasa itu. Punya waktu banyak, punya uang banyak, berjuang untuk bonek, untuk Persebaya, untuk klub bola. Ya, jadi itu. Coba bayangkan coba, ada artis Ayu Ting Ting mau nonton konser di Amerika, ngajak anaknya Ratu Bilqis. Mau berangkat ke Amerika sudah berapa? Hotelnya berapa? Lalu nonton bayarnya berapa tuh? Nonton siapa itu? Nonton orang Korea di Amerika kan? Kayak begini tuh. Nonton orang Korea di Amerika. Mestinya kalau di Amerika nonton orang Amerika kan itu. Itu nonton artis Korea di Amerika. Nontonnya aja sekian bayarnya. Antum tahu nonton bola itu 70 juta gitu, nonton bola Real Madrid lawan ini 50 juta, yang depan, yang belakang gitu. Harganya lain-lain. Yang ini grup surga, yang itu grup surga pinggiran gitu. Itu bayar. Kalau beli sekarang nggak dapat, harus pesan.
Tapi kalau disuruh bayar infak masjid, nah itu. Gitu. Coba antum kotak masjid kasih 100.000. Besar apa kecil? Besar. 100.000 bawa ke Surabaya ke mall. Besar apa kecil? Terus besar kecil tuh ukurannya apa? Ya, ukurannya kalau untuk nafsu kecil, kalau untuk Allah besar lah. Itu gimana? Allahu Akbar tiap harinya gitu. Ya. Jadi ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ada yang mengartikan Islam. Jalan yang lurus ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu apa jalan lurus? Bukan jalan tol ya. Jalan yang lurus itu jalan orang yang engkau beri nikmat, Islam. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Ya gitu. Jadi yang paling penting adalah kita betul Quran membawa kebenaran. Ya. Tapi yang pertama, kenapa anak-anak kita, masyarakat kita nggak ikut Quran? Apa masalahnya? Mereka nggak baca Quran. Sejak kecil yang dibaca adalah WhatsApp, HP. Ditanya, apakah Anda tahu yastaftunaka qulillah? Tidak tahu. Yang dia tahu adalah apa? Apa yang kita tahu ini? Mobile Legend kalau zaman dulu, nggak tahu sekarang apa sekarang. Itu. PUBG. Apa lagi? FS. Nggak tahu, pokoknya saya nggak tahu. Zamannya anak saya yang dekat dengan saya ceritanya cuma Mobile Legend. PUBG aja sudah nggak tahu. Dia cerita apa Mobile Legend. Wah itu kuno katanya. Yang baru nih PUBG. Kenapa PUBG saya tahu? Tahu bukan lihat gambarnya, karena katanya kalau ingin dapat energi harus nyembah patung dulu. Ingin dapat tenaga kekuatan tuh nyembah dulu ke patung, baru kuat. Nah, itu. Karena ada berita gitunya, oh gitu. Lah, mereka bikin tuh dimasuk-masukkan, diselip-selipkan, syirik-syirik diselipkan supaya terbiasa sejak kecil syirik. Yang bikin siapa? Orang Islam. Ya nggak kira. Kalau orang Islam yang buat itu dibilang radikal. Saya nonton kemarin, namanya Nusa dan Rara. Ada Rara di sini sekarang. Nah itu ternyata filmnya emang bagus. Jadi anak bekerja, ada tantangan, tetap berusaha, tetap jujur, tetap gini. Di sela-sela itu baca Bismillah, Subhanallah, Masya Allah. Cuma itu wilayah itu sudah radikal banget. Radikal itu maksudnya sangat agamis, sangat agama. Dan itu dilabelkan dalam bentuk jelek gitu. Bahwa orang berpegang teguh kepada agamanya itu jelek. Kalau kita dibilangnya iktisam billah, kemudian istiqomah, itu bahasa aslinya. Mereka radik itu kan bahasa barat. Radik itu artinya berpegang kepada akar. Nanti artinya fundamental. Itu radikal gitu. Nanti radikal itu dianggap adiknya teroris gitu loh. Dicap aja supaya antum kelihatan jahat gitu loh. Kalau dulu anti kolot, kalau pakai jilbab kolot. Sekarang pada pakai jilbab cari yang lain apa. Bahasanya setan, bahasa mereka. Untuk tidak antum pakai kaos kaki, korengan sokona. Banyak apa pakunya gitu ditutup gitu. Lo kan kalau keteknya halus kan Rexona gini. Rexona. Tapi kalau keteknya nggak halus berbau kan nah gitu iklannya gitu. Tapi kalau Rexona gitu. Ya gitu. Ya masa kan nggak cocok ekspresinya. Ya wa yahdihim siratan mustaqim. Kemudian penutupnya kembali ke ayat yang terakhir.
Kembali ke ayat yang pertama. Pertama surat An-Nisa ayat bercerita tentang warisan. Ayat-ayat pertama itu. Nah, ini tentang warisan. Artinya apa? Satu ayat itu sebetulnya satu kesatuan, satu cerita bulat. Makanya kita tulis di buku ini, ya. Yang bacanya susah loh ya. Gak ngerti buku ini, hanya untuk menyebutkan satu surat itu satu kesatuan. Bukan ini cerita lain-lain kok ceritanya macam-macam. Enggak, itu satu kesatuan. Surat Al-Fatihah tentang Allah, ya, Al-Baqarah tentang Islam, dimulai dari ini. Al Imran tentang berdialog dengan ahli kitab, dulu tentang Nabi Isa ini gitu. Ada subbab-subbabnya. Nah, yang ini tentang membentuk keluarga. Al-Maidah tentang komitmen kepada janji. Aufu bil uqud. Nah, termasuk janji itu mengikuti halal haram. Nanti banyak gitu komitmennya. Nah, supaya kita tahu judulnya gitu loh, sehingga nggak baca itu nggak kemana-mana. Itu pun hasil ijtihad ya, bukan pasti gitu. Antum mungkin bisa ijtihad baru lagi. Yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalal. Nah, ini nggak bisa dijelaskan di sini, nanti dijelaskan oleh Ustadz Mugni di kelas 6. Namanya bab kalalah. Kalalah itu apa? Sudah sampai belum? Kalau kelas 5 nggak sampai, babnya kalalah. Katanya satu ini bab apa? Ya, pelajaran warisan. Pelajaran yang pertama kali hilang dari umat Islam adalah bab waris. Orang Madura nggak pakai sistem warisan. Padahal kenapa ini diatur? Karena akan banyak persengketaan. Kalalah itu penjelasannya inimru'un halaka. Kalau ada seorang meninggal, laisa lahu walad, enggak punya anak laki-laki, enggak punya anak. Walahu ukhtun, tapi dia punya saudara, saudaranya perempuan. Problemnya apa? Kalau yang terakhir perempuan itu bukan asobah, ya itu. Jadi tidak bisa menerima harta terakhir perempuan tuh. Dia hanya dapat jatah gitu. Lalu terakhirnya kemana? Ya, falaha nisfu ma tarak. Maka saudaranya dapat setengah, separuh. Kalau nggak punya yang lain. Wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Ya itu. Dan wa huwa yarithuha, dia mewarisi kalau tidak punya anak. Fa in kana tasnatain falaha thulutsa mimma tarak. Ya, kalau dia 2 orang maka 2/3. Ya, 2/3. Sepertiga, sulusan 2/3. Harta dibagi 3, masing-masing dapat 1/3, 2/3. Ya, wa in kanu ikhwatan rijalan, kalau saudara laki perempuan banyak, maka yang perempuan dapat falidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, ini yang diprotes oleh kaum perempuan, karena saudara laki dan perempuan kalau dapat warisan ya 2/1. Nah, ini yang diprotes perempuan. Padahal yang diprotes cuma jatahnya gitu ya. Ya, tapi dia tidak diprotes sistemnya. Ngerti? Antum perempuan tidak pernah bertanggung jawab sampai pun kepada dirinya sendiri dalam Islam. Paham ya?
perempuan tidak pernah bertanggung jawab atas dirinya sendiri dalam kehidupan ini. Kalau dia anak, tanggung jawabnya bapaknya. Kalau antum istri, tanggung jawabnya suaminya. Kalau nggak ada semua, Umar, pemerintahnya, negaranya. Ya itu. Ya, sehingga dipanggil dibikin rumah janda. Untuk yang sudah meninggal, nggak ada siapa-siapa, nggak ada lakinya, tinggal di situ. Dikasih tinggal gratis. Kalau perlu dikasih biaya. Dasarnya apa? Dasarnya di surat Toha. Wa innalaka an la tajua fiha wa la tadhar. Ya. Qala bito minha jami'an fa imma ya'tiyannakum min fala yashqa, ya. Fala yashqa. Dalam perintahnya itu Toha ayat 117. Ya, semua beban hanya untuk Adam. Hawa tidak kena beban. Yang untuk tanggung jawab yang lain berdua. Ibadat berdua, laki perempuan samain. Tapi untuk tanggung jawab ini, jadi perempuan gak wajib bekerja. Ayat Qur'annya, kalau di hadis di akhir zaman, istri akan membantu suaminya dalam mencari nafkah. Itu hadisnya. Itu hadisnya. Dan kita kayaknya sekarang sudah akhir zaman. Kalau di Indonesia yang laki nggak diterima kerja, perempuan diterima kerja. Karena perempuan dibayar murah, laki-laki bisa demo protes kalau tidak sesuai. Hari-hari ini gitu. Ya, jadi grup perempuan protes ayat ini, ayat diprotes. Ya, jadi itu. Jadi kalau antum perempuan, kenapa dapat satu jatahnya? Karena antum nanti ikut suaminya dan suami yang bertanggung jawab. Kalau antum bersaudara, maka saudara laki-laki yang bertanggung jawab. Ya gitu. Nah, ini yang tidak disampaikan. Sehingga masing-masing tidak bertanggung jawab. Karena itu awal surat ini pernyataannya apa awal surat? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang akan saling memintai tanggung jawab. Ya gitu. Yubayyinullahu lakum antadillu. Allah menjelaskan kepada kita sekalian supaya kita tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Untuk selanjutnya, apakah mau dibaca Al-Maidah atau baca dari kelas 1? Baca dari belakang. Kalau dari belakang antum kan ayatnya sudah hafal. Kenapa? Masih banyak. Yang gak ada pertemuan itu hanya kelas 6. Yang ada perpisahan. Lah iya. Bukan perpisahan yang saya sesali, tapi pertemuan. Nah, itu. Padahal setiap bertemu harus berpisah. Kalau takut berpisah maka jangan bertemu. Kata siapa itu? Ya. Ya, jadi itulah barangkali. Insya Allah nanti dimulai dari belakang aja supaya ringan ya. Ya, aqul qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.